Berbicara tentang diabetic foot ulcer, ini adalah turunan dari keilmuannya PAD ataupun diabetic neuropathy perifer ya. Tadi Dokter Suci sudah fokus ke chronic limb ya. That ring artinya adalah chronic ischemic. Ischemic it mean terkait dengan emergency ya. Terkait dengan severity ya. Sampai tadi keluar juga bagaimana diagnosis WIFI ya. WIFI berarti uh, pendiagnosisan pasien kakinya itu diamputasi atau tidak, resiko atau tidak ya. Oke, sebelum hal tersebut, kita uh, dari persepsi nursing, tentunya kita memberikan bagaimana diagnosisnya, bagaimana menegakkannya, bagaimana caranya menggunakan beberapa alat yang super canggih ya menurut saya ya. Di saya lihat di Jepang udah selalu bermain hal tersebut dalam kliniknya, dalam prakteknya sehari-hari ya. Jadi kalau Bapak Ibu main di tempat praktek-praktek di dokter atau perawat yang sudah menggunakan, sudah mengintegrasikan alat-alat tersebut, bukan terkejut lagi, itu hal normal ya, karena untuk mendukung diagnosis ya. Yang pertama saya akan mengintegrasikan terkait dengan AB, Ankle Brachial Index, dan bagaimana mensosialisasikannya dengan thermal imaging dan smart sensor dalam praktek perawatan luka kaki diabetik ini. Ini dua hal yang sudah saya publikasikan Bapak Ibu dan sudah banyak dicitasi oleh banyak orang lain ya terkait ABI ya, Efek Ankle Brachial Index. Ini sudah sekitar 50 yang sudah mengadop ya bagaimana efek dari Ankle Brachial Index ini dan compression terapi digunakan dalam praktek sehari-hari dalam penyembuhan luka kaki diabetes ya. Dan sudah ada di PubMed ya, PubMed Central, Scopus, Sinta dan yang lain Bapak, atau di Google Bapak Ibu tinggal ketikkan nama saya, di situ akan muncul karya-karya saya terkait salah satunya adalah Ankle Brachial Index ya. Kemudian beberapa juga terkait dengan penggunaan teknologi, bagaimana mendukung dan bagaimana menggunakannya, batasannya bagaimana ya. Itu sudah tertulis dengan baik di beberapa artikel saya, free ya Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu download di PubMed ya. Untuk itu saya akan bedah bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan hal tersebut ya. Tujuannya adalah Bapak Ibu memahami peran ankle brachial index ya, termografi plantar dan sensor pintar ya untuk mendeteksi dini ya, early screening ya. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu di negara-negara berkembang itu rendahnya screening pada pasien dengan diabetes, rendahnya screening pada pasien PAD, dan rendahnya juga pada pasien dengan diabetik foot ulcer dan neuropati. Ini kalau kita lihat ya, oke, mengawali dari IWGDF 2023 dan American Diabetes Association 2025, kita pakai pedoman yang baru ya, paling terbaru. Menyusun alur screening bertingkat yang praktis karena saya lihat di beberapa penelitian itu sangat tinggi, tentunya ada di Indonesia juga ya, nanti kita bisa cek. Kemudian meninjau pedoman dan bagaimana peta pelaksanaan terbaru dan dua studi kasus yang mungkin saya akan berikan kepada Bapak Ibu ya hari ini. Indonesia, wonderful ya. Jadi kalau kita lihat di sini kaki mereka itu yang ada di beberapa tempat ya di desa-desa nggak pakai alas kaki, pasien dengan diabetes dah muncul luka gitu ya. Dan beberapa dokter penyakit dalam bilang bahwasannya pasien dengan diabetes itu sebenarnya pasien sakti ya, kena paku nggak kerasa, ya kena trauma nggak kerasa karena sudah rusak neuronya.
Makanya dari sini saya berpikir, di Indonesia terkait neuro dan vascular wound itu hanya sedikit peminatnya, ya. Dan kemungkinan besar suatu saat mungkin ada nanti ya organisasi yang menopang bagaimana perawat ke depannya kolaborasi dengan dokter, tentunya dengan beberapa dokter seperti Dokter Suci, Dokter Adil, kemudian Dokter Vito ya yang fokus di bagian vaskuler dan neuro dalam mengobati dan mencegah terlambatnya infeksi, rawat inap, dan amputasi. Di dunia amputasi itu cuma 30 detik satu kaki. Sinyalnya adalah nih yang tadi Bu Suci sudah highlight, peripheral artery disease, penyempitan di pembuluh darahnya, ya, neuropati, ya, terjadi kerusakan di nervus bagian perifernya. Dimulai dari apa? PID, ya, iskemik dan neuropati itu akan menjadi parah sekali di penelitian saya itu ketika dua-duanya itu ada dalam satu pasien disebut dengan IPN, ischemic peripheral neuropathy. Jadi tiga-tiganya tidak bisa digunakan AB dan yang lainnya, hanya bisa digunakan dengan pemeriksaan X-ray dan angiografi ya. Bahkan bisa menyebabkan diabetic foot osteomyelitis juga ya. Kemudian deteksi dini menurunkan beban biaya dan mortalitas. Di Indonesia lebih baik itu sakit dibayar daripada mencegah. Padahal sudah ada BPJS, bisa cek rutin gitu ya. Kalau saya lihat perbedaan orang Taiwan sini ya, karena saya sedang di Taiwan, dengan orang Indonesia, sama-sama punya asuransi ya. Di sini namanya National Health International ya. Kemudian yang di Indonesia adalah BPJS, sama-sama punya ya. Cuma di Indonesia itu kalau nggak sakit nggak mau cek gitu ya. Kalau di sini orang sakit nggak sakit tetap cek gitu untuk meminimalkan adanya penyakit-penyakit baru atau bisa ditunda atau dicegah sejak dini sehingga rata-rata mereka itu hidupnya di sini sekitar 90 tahun ke atas gitu ya rentang hidupnya. Indonesia 60 65 udah RP gitu ya. Sehingga jika ini dilakukan screening di layanan primer misalkan puskesmas atau praktek maka akan lebih bagus hasilnya kecuali yang sudah telat, sudah parah sekali rujuk ke rumah sakit gitu ya. Ini penelitian saya bersama teman-teman saya ya, bersama Mbak Indah juga ya yang jadi moderator hari ini terkait prevalensi amputasi ya di Asia. Prevalensinya adalah usernya berulang ya. Jadi dia sembuh berulang lagi, sembuh berulang lagi ya. Kemudian hospitalisasinya juga tinggi sehingga meningkatkan beban biaya. Dan amputasinya Bapak Ibu meningkat ya. Ini dari non-traumatik 34% seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kita seluruh Asia ya. Artinya kalau digabung di seluruh Asia, amputasi itu kalau misalkan 1 jutanya orang adalah 34 ribunya itu terjadi amputasi. Mau itu di kaki uh, kena benih ya ataupun di bagian pedis dan yang lainnya itu 34% ya. Kita sudah publikasikan ini. Kualitas hidup itu menurun, biaya langsung dan tidak langsung itu tinggi ya. Semakin meningkat keparahan dari diabetic foot ulcer itu juga semakin meningkatkan kejadian keparahan, kemudian biayanya juga akan semakin tinggi, Bapak Ibu. Kasihan pasiennya gitu ya. Ya kalau semuanya bisa ditanggung oleh asuransi, kalau nggak ditanggung dan ada batasan, ini akan memperparah penyakitnya. Kebutuhannya adalah pendekatan screening yang sederhana dan terukur. Ini yang masih jadi problem di negara-negara berkembang, Bapak Ibu. Mungkin Kemenkes akan nanti akan memberikan screening-screening atau target-target ya ke depannya bagaimana layanan primer itu dikuatkan ya sebagai dia itu fondasi utama dalam men-screening, dalam melihat observasi
pasien agar tidak semakin parah. Secara global, Bapak Ibu, ya, untuk diabetic foot ulcer itu meningkat ya, khususnya pada PAD ya. PAD itu ada yang only PAD saja atau disebut dengan chronic limb tethering ya atau PAD. Eh, ada juga yang related diabetes dengan prevalensi. Kalau kita meng-highlight cuma satu, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya, dari tahun 90 ah, trennya meningkat nih ya dari sampai 2018 nih yang bisa dicapai oleh eh, dunia ya dalam memberikan prevalensi tersebut. Dia naiknya per tahun 13% Bapak Ibu seluruh dunia. Yang paling parah ada yang merah ya. Ini kalau saya lihat di bagian Kanada ya, ini sangat parah ya di tahun-tahun. Tapi eh, mereka sukses Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat tahun 90 kuning, orange ya, tahun 2019 sudah mulai merah ya. Untuk perempuan, untuk yang laki-laki dia tidak terlalu tinggi Bapak Ibu ya. Jadi sesuai ya dengan teori bahwasanya perempuan faktor resiko komorbidnya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, ini berdasarkan dengan prevalensi global ya. Untuk hal itu kita harus menyiapkan Bapak Ibu karena di 2045 itu menurut IDF dan WHO Indonesia akan terkena tsunami diabetes. Jadi harus betul siap-siap dengan segala komplikasi PAD, TPN, IPN gitu ya, dan CLTI ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, prevalensi global ya ini sekitar 4 sampai 25% populasi di dunia ya. Ini untuk DFU-nya ya, diabetic foot ulcer yang related dengan PAD. Kalau yang tadi hanya only PAD saja ya. Perkiraan global terkini menunjukkan beban besar heterogenitas antar setting. Ya betul ya, kalau kita lihat negara-negara maju itu screeningnya di awal itu baik Bapak Ibu dibanding kita negara berkembang. Itu polanya sangat kurang bagus ya. Kurang bagus dalam artinya SOP-nya itu nggak jalan gitu ya. Mungkin ada beberapa faktor kenapa di layanan primer kita itu kurang bagus gitu ya. Mungkin ada dari finansial atau yang lainnya lah. Kemudian rekurensinya dapat mencapai 65% dalam 5 tahun. Artinya pasien yang sudah sembuh itu tinggal eh, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar seperti itu. Sehingga Bapak Ibu kalau di Indonesia saya compare memang kadang nggak balik lagi. Ada beberapa yang ke alternatif dan beberapa keluar gitu ya ke rumah sakit. Ada beberapa yang juga meninggal gitu. Sehingga dari prevalensi global ini ditemukan adalah screening itu penting Bapak Ibu di layanan primer ya untuk mencegah terjadinya komplikasi dari diabetic foot ulcer atau pencegahan diabetic foot ulcer ya. Sedangkan di Indonesia, Bapak Ibu, untuk DFU sendiri itu masih dipegang oleh penelitian UNIR ya. Belum ada yang meneliti diabetic foot ulcer itu prevalensinya di Indonesia berapa. Ini sangat membingungkan, ini juga sangat miris karena kurang banyak yang melihat di diabetic foot ulcer. Padahal di webinar-webinar itu selalu ada diabetic foot ulcer, wound ulcer, besar ulcer. Data di Indonesia nggak ada, Bapak Ibu. Adanya cuma UNIR, 76,5%, tapi ini nggak bisa digeneralisasikan. Karena UNIR hanya satu rumah sakit saja. Dan itu pun dari 60 penelitian, 60 sampel gitu ya. Jadi nggak bisa digeneralisasikan di Medan berapa, di Aceh berapa, di Jakarta, Sulawesi, atau di Papua berapa, itu nggak bisa mengeneralisasikan. Harus ada yang melakukan survei. Sedangkan Riskesdas, Kismenkes, Pusdiklat itu hanya fokus pada penyakit-penyakit yang lebih general, misalkan stroke, hipertensi, diabetes. Subnya itu belum ada, Bapak Ibu. Ya, semoga ke depan bisa memberikan masukan terkait dengan prevalensi ya.
variasi antar rumah sakit daerah. Bagaimana yang ada di kota dan ada yang di desa. Ini juga harus perlu disetarakan. Karena di desa dengan adanya puskesmas gitu ya, kita dengan alat seadanya harus bisa memberikan screening untuk mencegah. Ketika screening itu dapat positif, kita bisa rujuk ke rumah sakit sehingga prosesnya itu muter terus gitu ya. Kontributornya adalah untuk DFU paling tinggi adalah kontrol glikemik dan akses perawatan kaki yang buruk. Ini sesuai dengan beberapa organisasi ya. Perawatan kaki sudah mulai dikedepankan gitu ya. Artinya sudah mulai muncul ide-ide untuk mencegah diabetic foot ulcer ya. Karena perawatannya itu lumayan mahal ya kalau diabetic foot ulcer itu. Tidak satu dokter juga yang menangani penyakit dalam. Kalau dia sudah infeksius osteomilitis ada ortopedi. Kalau sudah vaskuler ada PID-nya dengan dokter suci ya, vaskuler, dan banyak sekali ya. Maka disebut di sini kontributornya adalah dua hal ini dari American Diabetes Association 2025. So, Bapak Ibu yang ada di komunitas, minta tolong ketika pasien dengan diabetes tetap di screening dengan baik ya, akses perawatan kakinya, tapi tidak hanya perawatan kaki ya, mungkin head to toe untuk melihat ada retinopati. Kalau di sini ya di Diabetes Care di tahun 2025 dia menyoroti tiga hal ya, retinopati, neuropati, dan foot care ya sebagai standar of care in diabetes ya. Kenapa mengacunya ke sini? Kalau kita lihat profesi, bukan profesi ya, specialty dari emergency, misalkan BTCLS, ACLS, itu kan mengacunya semuanya pada AHA, American Heart Society. Kalau diabetic foot ulcer, itu mengacunya pada dua hal, ya, American Diabetes Association, dan satu lagi IWGDF, terkait diabetic foot ulcer. Sehingga Bapak Ibu menerapkan gold standar dalam prakteknya. Saya tahu fasilitas sangat kurang di puskesmas atau di layanan primer. Tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk mendeteksi hal tersebut ya. Yang pertama singkatnya adalah peripheral artery disease. Bagaimana mekanisme itu terjadi? Perfusi itu mulai menurun. Tadi kalau kita melihat anatomi fisiologinya dari Dokter Suci, ya, perfusinya itu mulai menurun, Bapak Ibu, ya. Penyumbahan juga luka terhambat. Kita lihat di sini secara termografi, ya. Yang merah itu sudah mulai tidak bagus. Ya, di sini. Ini sudah mulai kurang bagus. Yang oranye itu sudah mulai mau masuk ke merah. Yang kuning itu masih baru mulai. Yang bagus itu yang warnanya biru dan hijau ya. Masih bisa lah. Tapi kalau seperti ini, kalau tidak diterapkan, tidak dikontrol, bisa menyebabkan terjadinya luka peripheral artery disease ya. Bisa karena venous ulcer, bisa dengan arterial ulcer ya. So, bagaimana itu bisa terjadi Bapak Ibu? Perfusinya menurun sehingga nutrisi, oksigen, semuanya pada perifer itu tidak mendapatkan nutrisi. Matilah jaringan di bagian ujung. Contohnya seperti ini, ya. Diamond hitam. Ini sudah tanda-tanda nih. Kalau Bapak Ibu menemukan hal tersebut, biasanya saya di layanan di praktek saya cek GDS, cek IB, ya. Kalau ada termoregulasi karena agak mahal sedikit, jadi saya nggak pakai. Kalau dua hal ini sudah eh, valid hasilnya, rujuk ke dokter dulu. Sampai dia bagus hasilnya, baru kita rawat lukanya gitu ya. Kalau ada lukanya, kalau nggak ada kita bisa lakukan fiksasi kalau seperti ini ya. Kita rawat saja. Kemudian setelah PED itu terjadi, Bapak Ibu, terjadi penyempitan, sel-sel perifer itu tidak dapat makanan, yang terjadi adalah neuropati. Mati itu di ujung, ditandain apa? Subjektifnya, ya rasa, objektifnya deformitas, pola berjalannya berubah karena nyeri, ya, eritema, hiperpigmentasi, ya, bisa charcot atropati, kelainan bentuk jari, itu udah mulai itu karena ada hambatan.
ya, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Beban mekanik mikroklima, tekanan geseran, panas, lembat, memicu terjadinya luka atau breakdown, pecah gitu ya, seperti hal tersebut. Ya, ini bisa Bapak Ibu baca terkait dengan Mechanism of Vascular Disease di bukunya Robert ya di tahun 2011. Ini sangat simpel, clear dan konkret dalam memberikan patofisiologi bagaimana itu terjadi. Inilah komplikasi utamanya Bapak Ibu. Ya, komplikasi utama adalah infeksi jaringan lunak, osteomielitis. Eh, kita lihat di sini. Kalau seperti ini, bisakah perawat satu bisa melakukan perawatannya? Bisa, tapi kan nggak sempurna hasilnya. Ini ada osteomilitis dan ada juga beberapa mungkin necrotics yang tidak bisa dilakukan oleh perawat. Jadi ini medis dulu, lakukan debridement dulu, ya. Jika ada hal yang perlu diamputasi dengan skala WIFI, PED-nya, chronic limb chronic limb interesting-nya, ya, threshold-nya juga akan dicek. Jika semuanya sudah mencapai kesepakatan untuk diamputasi, silakan amputasi. Bentuk satu jari. Bukan segini diamputasinya besar gitu ya, enggak. Jadi hanya diprioritaskan yang betul-betul tidak bisa dipertahankan ya. Kalau sudah di debridement, baru perawat bisa ambil untuk rawat lukanya. Ya, kenapa harus dilakukan? Karena bisa terjadi sepsis, amputasi mayor atau minor, ya. Kemudian kambuh berulang, disabilitas dan kematian, ya. Mobilitasnya tinggi ya Bapak Ibu untuk komplikasi diabetic foot ulcer dengan osteomyelitis ini. Metode asesmennya Bapak Ibu, kita bisa gunakan termoregulasi, ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini ya. Sistem pertama, bagaimana kita dengan mata yang dengan keterbatasan mata kita hanya melihat bagian luar. Ini kalau di perawat yang baru pelatihan luka pasca 1 hari, 3 hari, 1 bulan kayak gitu. Oh ini bagus ini, karena sudah merah ini ya, slopnya juga sedikit. Gimana kalau kita lihat secara termoregulasi? Nih ya, merah di sini ya. Di sini sudah mulai apa sirkulasinya jelek, warna orange ya. Jadi sumbernya ketika ini tidak diperbaiki Bapak Ibu, maka granulisasi, epitelisasi tidak akan naik sesuai dengan proses penyembuhan luka satu, yang kedua dengan fungsi dari dermis ya. Kalau di sininya saja sudah jelek, maka penyembuhan juga akan terganggu. Ini butuhnya kita alat-alat untuk mendeteksi, untuk menaikkan diagnosis kita valid ya. Ya. Bagaimana kadang kita menilai seperti ini contohnya. Dia diagnosis tipes ya. Kita kan harus cek lab dulu ya. Salmonella A, B, C, D, E-nya positif enggak? Kalau positif, baru kita bisa berikan manajemen ya. Tentunya didiagnosis dulu, baru lakukan manajemen atau penata laksana. Sama dengan ini, Bapak Ibu. Luka saja belum cukup ya. Makanya kita harus kolaborasi, meningkatkan keilmuan. Kalau hanya saja dari satu persepsi, orang pintar tuh banyak sekali di luar ya. Bahkan saya di luar negeri sini belum ada apa-apanya dibanding mereka. Ya, jadi kita perlu melihat kanan kiri, ya, kosongkan gelasnya untuk setiap perubahan pada diri kita ya. Tentunya kompetensi. Yang kedua adalah ankle brachial index. Ini bisa Bapak Ibu lakukan karena murah ya. Pasti di tempat praktek Bapak Ibu ada namanya tensimeter ya. Dicek ya di bagian ankle ya berapa tulis di sini. Kemudian dicek lagi di brachialnya. Berapa hasilnya, kemudian dibagi ya. Dia normal ketika 1,0 sampai 1,3. Ini berdasarkan dari Cleveland ya. Artinya sudah dipakai keseluruhan ya Bapak Ibu. Stanford juga sudah menggunakan ini dan Oxford juga sudah menggunakan standar ini ya. 0,9 ya di antara bawah dan atas.
Jika 0,9 ke bawah, maka ini diindikasi Bapak Ibu terjadinya PAD, Peripheral Artery Disease. Ini first. Jika Bapak Ibu masih ragu dengan hasilnya, silahkan Bapak Ibu tambahkan metode asesmen dengan pencitraan ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti valid hasilnya, diagnosisnya valid, manajemennya juga akan pasti tepat Bapak Ibu. Bagaimana dunia-dunia luar itu bekerja karena diagnosisnya yang tepat ya. Kalau diagnosisnya tepat, saya rasa semua tenaga medis dan perawat ya, tenaga kesehatan semuanya akan memberikan intervensi yang tepat juga. Untuk smart sensor insole ya, untuk tekanan suhu, kelembapan, aktivitas itu akan menjadi second opini ya. Yang paling penting adalah di bagian ankle brachial index dan thermal plantar seperti ini. Itu hasilnya akan lebih valid Bapak Ibu. Ini rekomendasi ya dari ADA ya untuk Bapak Ibu yang punya praktek yang ada di rumah sakit bisa menerapkan hal ini akan banyak banget pasien yang tertolong. Cut off-nya adalah ya Bapak Ibu, ini dari American Heart Association ya. Rumus ABI tekanan sistoliknya adalah pergelangan kaki tertinggi ya. Jadi Bapak Ibu harus agak tinggi ya di pergelangan kaki, cari brachialisnya, kalau nggak ketemu dorsalis pedisnya. 0,90 artinya dia PED. 0,90 sampai 1,30 dia normal ya. 1,30 ke atas itu arteri non compressible. What is the meaning? Jadi dia agak diragukan hasilnya ya. Mungkin ngeceknya salah, mungkin juga cara melakukannya juga salah. Tapi kalau misalkan benar 1,3 mungkin bisa dirujuk ke dokter vaskuler ya untuk melihat adanya arteri komparsible ya. Pertimbangkan TBI. Untuk sekarang Bapak Ibu mungkin Pak Ruby besok akan menjelaskan terkait dengan ABI dan TBI ya. Karena regulasi sekarang yang kuat adalah penggunaan dua ankle brachial dan TBI. Ya, ini akan hasilnya sangat-sangat bagus. Bagaimana dinilai dari vaskulernya dan bagaimana dinilai dari oksigenasi perifernya. Ya, jadi memvalidasi sirkulasi itu terjaga dengan baik atau tidak. Ditambah dengan thermal regulation ya. Standarnya posisi manset ambil nilai tertinggi, ulang bila perlu jika diragukan ya. Karena memang sulit ya Bapak Ibu kalau satu kali dua kali apalagi kalau Dopplernya tidak standar gitu. Doppler itu yang bisa kita baguskan ya. Artinya kita modal dikit untuk mendeteksi uh, dorsalis pedis ya atau brachialis untuk memastikan betul nggak angkanya. Tapi kalau samar-samar itu kadang manusia itu pakai feeling, sedangkan pasien itu butuhnya adalah objektif datanya untuk mendiagnosis gitu ya. Thermal imaging Bapak Ibu. Ya, nih delta T di sini artinya adalah perbedaan antara dua kaki ya. Kalau di dua kakinya itu kita bisa lihat lebih dari 2 derajat ya. Tapi ini tergantung alatnya ya Bapak Ibu. Selama 48 jam perubahannya naik ya, maka itu bisa disebut terjadi problem dari vaskulernya Bapak Ibu ya. Ditambah kalau misalkan antara kanan kiri itu tidak sama Bapak Ibu. Ya, misalkan di foto ini ya. Ini ya, antara kiri dan kanan itu tidak sama ya. Ini bisa lihat ya di sini. Yang sebelah kiri itu lumayan bagus ya. Yang sebelah kanan ini yang foto tengah ini, dia sudah mulai agak orange, kekuningan dan memerah. Ada ulcer di sini. Kita sudah pasti paham gitu Bapak Ibu. Mudah kali gitu kalau ada alat pendukung kita nih ya. Kemudian kita lihat di yang gambar A nih ya. A dan B ya. Kaki kanan dan kaki B. Ya, kaki kanan dan kaki kiri maksudnya.
Yang kaki kanan nih merahnya, orange-nya ini ya. Dan terus kita lihat di sini ada luka. Ulcer. Kalau yang sebelah kiri sudah muncul deformitas. Ya. Ini juga yang sini masih bagus, tapi yang sebelah kanan ini merah oranye ya, kayak terbakar gitu ya. Udah adanya ulcer. Begini Bapak Ibu ya. Ini ada yang terakhir ini ya, foto terakhir ini charcot arthropathy yang ke kanan dan ke kiri ya. Jadi kalau dari saya, ketika Anda mempunyai alat thermal imaging, akan membantu Bapak Ibu dan memudahkan bahwasannya ada masalah di bagian kakinya, ya, sehingga bisa dilakukan perbaikan dulu ke dokter. Kalau misalkan ada peradangan, itu bisa minta antibiotiknya. Untuk perawatan lukanya bisa kita yang lakukan, ya. Seperti itu untuk thermal imaging, Bapak Ibu. Oke, sekarang ke smart sensor ya, Bapak Ibu. Smart sensor ini tekanan puncak ya, pressure time integral ya. Semakin dia turun, maka semakin bagus ya. Semakin dia tinggi, maka semakin resikonya juga tinggi adanya ulcer. Maka eh terkini ya, teknologi terkini di diabetic foot ulcer itu adalah sepatu ya. Karena memang kenapa sih selalu luka itu dimulai dari kaki? Karena tumpuan tekanan tertingginya di bagian kaki. Makanya kaki akan mulai breakdown dulu ya. Sehingga Bapak Ibu perlu ya mengedukasi pasiennya untuk perhatikan kakinya, alas kakinya ya harus yang bagus, yang tepat apalagi pasien dengan diabetes ya. Suhu dan kelembapan ya. Tadi ada pertanyaan tuh juga habis operasi, kenapa sih lukanya kadang masih muncul, muncul terus? Ya karena suhu dan kelembabannya nggak dijaga, sehingga menyebabkan adanya friction, kemudian shear, ya gesekan, geseran, tambah kelembapan. Sudah jadi di situ ya mikroklimatnya. Kemudian langkah aktivitas waktu tumbuh, variabilitas beban harian itu juga akan berikan pengaruh yang berbeda. Beda orang yang rajin olahraga dengan tumpunya yang ringan dengan tumpunya yang berat ya. Hasilnya juga akan berbeda. Sehingga smart sensor apa yang dipantau ya ini tekanan puncak dan pressure-nya. Mengapa diintegrasikan Bapak Ibu? Sampai saat ini tidak ada chip yang mudah melakukan ABI ya. ABI digunakan dalam menentukan sebagaimana pembuluh darah atau vaskuler itu dinilai parah atau tidak ya problemnya. Mungkin ke depan nanti ada yang bikin sensor chip ditaruh di sepatu untuk mengukur ABI ya, sehingga akan lebih gampang. Ini diintegrasikannya. Ini untuk mengecek makrovaskuler. Kemudian, thermal menangkap peradangan atau overuse lokal ya. Thermal itu hanya untuk melihat peradangan. Ada beberapa yang bisa sampai melihat perfusi dari eh, vaskular ya. Misalkan pasien terjadi PAD. Yang ketiga, sensor memetakan paparan mekanik harian, sinergi deteksi. Betul Bapak Ibu. Kalau beberapa rumah sakit itu kan setelah pasien pulang, kalau di telenursing atau telemedicine atau pakai Halo Dokter dan yang lainnya, itu kan tetap dilakukan sinergi deteksi. Nggak langsung pulang ujuk-ujuk dilepas, nggak. Pasti akan melakukan check up melalui by online gitu ya. Sama juga sensor ini juga akan dilakukan by online Bapak Ibu ya. Cuman datanya itu masuk ke bagian database ya. Kita bisa melihat oh pasien A, oh ternyata tingkatannya semakin hari semakin jelek. Nanti kita bisa telepon atau bisa suruh check up ya atau disuruh rujuk gitu ya. Kenapa harus ABI Bapak Ibu? Karena sensitivitasnya sangat tinggi ya, 63,5%, TBI 82%, dan termografi 81%. Artinya Bapak Ibu, tingkat kesalahannya itu kecil karena di atas 50%. Kalau kita mendiagnosis di kedokteran itu ada namanya positif, false negatif, true negatif, false positif, true positif gitu ya.
Jadi jangan sampai salah mendiagnosis padahal dia benar gitu. Itu yang sering kali kita sulit dalam melakukan hal tersebut, membedakan hal tersebut ya. Maka menggunakan sensitivitas dari diagnosis tool atau alat itu akan lebih baik. Ini bisa Bapak Ibu gunakan ABI, TBI, dan termografi. Ini sudah ada penelitian dan bisa digunakan dengan banyak pasien. Jadi Bapak Ibu summary-nya adalah kombinasi ABI, TBI, dan termografi dalam pemantauan tekanan memberikan cakupan yang komplementer. Ini bisa digunakan oleh perawat, bisa ya, karena sifatnya adalah non-invasif. Cuman perawatnya juga harus kompeten, harus paham apa itu ABI, bagaimana cara melakukannya, cara evaluasinya, dan bagaimana jika terjadi komplikasinya. Ya, begitu ya. Kemudian, alur screening bertingkat ya. Ini lebih mudahnya ya. Tier 1. Ya, misalnya ada pasien datang ke puskesmas nih, tier 1 ya. ABI rujuk PAD ya. Bila 0,90 atau 1,3 ke atas, maka Bapak Ibu wajib merujuk ke dokter yang berwenang. Ya, bisa lakukan dengan TBI dan duplex. Tier kedua, jika Bapak Ibu masih ragu, bisa lakukan termografi. Ya, bisa dengan peta hotspot ya. Nggak usah tulis delta ya, delta termografinya tulis aja bahwasannya peradangan di dua tempat. Ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah yakin, nggak usah 48 jam. Kalau sudah pada saat itu udah bagus, silahkan langsung rujuk. Tier ketiga, ya Bapak Ibu, sensor ya. Risiko mingguan dan notifikasi. Jika dalam 14 sampai 30 hari, dalam mingguan maintenance Bapak Ibu itu cek, dan ada perubahan, maka ketiga ini sudah valid Bapak Ibu, pasiennya rujuk dulu. Jangan dipertahankan untuk dipraktek di rumah, dirawat di rumah, atau di tempat praktek ya. Kasihan pasiennya harus diselesaikan dulu karena fasilitasnya di rujukan itu lebih baik sehingga nanti bisa cek ya. Nanti kalau udah selesai baru pasien akan datang lagi Bapak. Seperti ini. Ini adalah alur screening memudahkan Bapak Ibu. Pedoman terbaru adalah highlight-nya. Ingat ya Bapak Ibu, pencegahan dan tata laksana kaki diabetes. Yang kedua, menurut IDSA, diagnosis dan tata laksana infeksi. Yang ketiga, dari EDIK, screening neuropati pemeriksaan kaki rutin. Jadi kalau kita simpulkan dari pedoman terbaru, pencegahan mulai dilakukan, kakinya mulai di screening, Bapak Ibu. Jika ada infeksi, silahkan lakukan tata laksana, kemudian cara diagnosisnya. Ya, ada pasien diabetes nih masuk ke puskesmas atau ke hospital. Dia sudah 2 tahun. Terus pas dicek kakinya mulai muncul tuh ternyata ini RISE ya atau RIS ya, tinggi terjadinya luka gitu ya. Kemudian didiagnosis misalkan terjadi peradangan atau kalau kita kan nggak bisa untuk mendiagnosis diabetic foot ulcer atau yang lainnya, bukan berwenang. Misalkan wound kronik gitu aja, kemudian ditulis terdapat problem atau masalah pada kaki, Charcot arthropathy, atau infeksi pada kaki, eritema, edema, dan yang lainnya. Kemudian kalau ada infeksi, silahkan infeksi di sekitar luka ataupun odor plus gitu ya. Sehingga ini akan memudahkan dokter untuk menindaklanjuti. Ya, kalau saya merujuk seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi meminimalkan dokter itu mudah mengerti apa yang kita tuliskan, apa yang kita ingin runjukkan gitu ya. Kalau di hospital mungkin langsung tuh diskusi sama perawat dengan dokternya. Tapi kalau yang dari praktek perawat atau praktek dokter di rumah, maka harus betul-betul rinci itu eh reasonnya ya, logis ya, kemudian critical thinkingnya juga main sehingga dia mudah paham apa yang harus dilanjutkan. Penelatasannya adalah inti praktisnya kalau sudah muncul luka seperti ini Bapak Ibu,
Lakukan offloading. Besok ya mungkin Pak Rizal dengan offloading ya. Pilihan pertama adalah knee high no removable bila memungkinkan. Jadi kalau misalkan dimungkinkan, dipotong aja ya terkait dengan kalusnya atau ulcernya ya. Kemudian alas kaki Bapak Ibu gunakan ya. Kenapa ini dibuat offloading seperti ini? Di tengah-tengahnya kan ada luka ya di sini. Agar di tengah-tengah ini tidak terdapat tekanan. Semakin tekanannya tinggi, maka lukanya juga nggak sembuh-sembuh ya. Nutrisi, perifer, vaskular itu juga terganggu di sana. Makanya dibuat offloading. Debridement dan perawatan luka prinsip time ya. Jadi gunakan ya wound bed preparationnya selama 2 minggu atau 4 minggu. Bagaimana hasilnya ya itu besok ya. Kemudian antibiotik ini Anda harus rujuk atau kolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian antibiotik. Dan ini yang paling penting ya Bapak Ibu, glikemik dan faktor resiko ya, obesity, perokok, kemudian alkohol, apalagi ya hasil lab ya glikemik, kemudian juga ada beberapa usia dan yang lain ini harus dioptimalisasinya ya Bapak Ibu. Karena kalau nggak dioptimalisasi mau kita ngasih perawatan sebagus apapun itu hasilnya nggak maksimal. Bahkan kalau misalkan glikemiknya itu tetap tinggi, itu kita mau pakai dressing yang mahal pun itu jelek hasilnya. Maka harus betul-betul dikontrol ya. Oke, penata laksanaan DM dan PED ya. Related ya. Kalau misalkan ada infeksi, lakukan evaluasi vaskular dan pertimbangkan revaskularisasi bila indikasi ini ya Bapak Ibu. Kalau misalkan terjadi peradangan yang kuat nih, ya. Kemudian dari cek angiografi atau cek X-ray-nya terjadi PED dengan penyumbatan yang skala besar, maka kita tidak bisa hanya memberikan obat-obatan. Maka revaskularisasi adalah solusi utama dalam memperlebar perfusi itu ya. Perfusinya besar, maka juga nutrisi, oksigenasi, bahkan sel-sel yang imunitas juga masuk sehingga berperang ya melawan infeksi gitu ya. Kemudian klasifikasi berat, kultur bila perlu, drainase jika perlu ya. Biasanya pakai negative pressure wound therapy. Kalau klasifikasinya berat, kultur ya bisa pemberian antibiotik yang relevan nanti. Kalau sudah osteomielitis, maka di sini punyanya dokter ortopedi ya. Karena untuk bagaimana sih tulang itu dapat dipertahankan dengan baik dan tidak komplikasi kemana-mana, Bapak Ibu. Kemudian implementasi di layanan primer ya. Screeningnya rutin ya Bapak Ibu. AB tahunan, kemudian pada beresiko, pemeriksaan kaki setiap kunjungan ya. Jadi Bapak Ibu kalau pasien Anda setiap datang pasien dengan diabetes atau sudah muncul luka, Bapak Ibu lakukan ABI ini ya untuk melihat kenapa sih lukanya nggak sembuh-sembuh. Oh mungkin karena AB-nya itu nggak normal gitu ya, di bawah 0,9 terus gitu ya. Thermal kamera bersama ya, jadi harus dicek juga thermalnya nih misalkan di foto ini ya. Kita udah jelas nih yang oranye ya, udah mulai nih kerusakan ya, peradangan di sekitar itu. Kalau ini tidak dikontrol, maka semakin meluas. For example, yang ada di B ya, kecil ya, pertama. Tapi lama-lama dia akan besar seperti yang A ya, atau sebaliknya dari A ke B gitu ya. Jadi kalau tidak dikontrol dengan baik, maka akan terjadinya keparahan pada proses penyembuhan luka atau makin memperparah keadaan tersebut. Gunakan protokol MBI dan thermal imaging untuk memastikannya. Studi kasus satu, laki-laki 62 tahun dengan DM 12 tahun ya Bapak Ibu. Perokok dengan AB 0,68. Sudah jelas di sini nggak normal. Ya. Thermalnya adalah beban tinggi metatarsal. Ya, kita lihat. Sebelah kiri ini Bapak Ibu, ya, biru, hijau. Yang sebelah kanan udah mulai nih peradangan merah ya, orange.
Kalau kita lihat sebelah kakinya, sudah jelas di sini, sudah mulai muncul luka ya di sini. Ini fungsinya ya. Kalau ABI dia itu melihat vaskularnya itu bagaimana sih sirkulasinya, imaging itu bagaimana peradangannya, seluas apa sih, dan bagaimana baru kita bisa kerjakan. Keterbatasan dan tips ya, ABI bisa normal palsu. Nah, karena tadi false negatifnya dan false positifnya adalah cukup tinggi, 68%, maka harus digunakan dua Bapak Ibu. ABI dan TBI dalam mempervalid ya diagnosis tersebut. Ya, misalkan ABI-nya 1,1 gitu ya, tapi di TBI hasilnya adalah 1,0 atau 0,9. Nah, ini mencurigakan Bapak Ibu. Ya, adanya problem di vaskulernya. Maka kalau dua-duanya digunakan, ini bisa memvalidasi dengan akurat. Ya. Thermal dipengaruhi oleh lingkungan, aklimatisasi, dan standarisasi. Ya. Ini Bapak Ibu bisa gunakan sesuai dengan standarnya. Ya. Bisa Bapak Ibu gunakan eh, dari produk-produk yang lainnya. Artinya Bapak Ibu yang pasti satu ya bisa mendeteksi bagaimana peradangan itu menyebar. Gitu ya. Kepatuhan sensor bervariasi, ya, meningkatkan adopsi. Jadi Bapak Ibu harus bisa memilih ya untuk sensor. Jangan sampai milih yang murah tapi kualitasnya jelek sehingga nanti pasien itu jelek juga gitu ya. Oh ini kayaknya udah bagus padahal alatnya kurang bagus gitu ya. Sehingga manajemennya juga akan tidak valid gitu. Summary-nya, Bapak Ibu, untuk terkait materi utama adalah integrasi ABI, thermal, sensor, itu memperkuat deteksi dini sesuai dengan dua organisasi besar di dunia, ADA dan IBGDF. Bapak Ibu bisa gunakan. Ikuti pedoman terkini, terapkan alur screening bertingkat, Bapak Ibu. Kalau di puskesmas, tolong screening dulu. Kalau memang hasilnya positif semua, baru rujuk ke layanan yang lebih advance ya, atau rumah sakit ya, yang tentunya dokter-dokter dan perawatnya kompeten dan bidangnya di ahlinya gitu ya. Kalau misalkan sudah bagus, silahkan lakukan pilot kecil dan ukuran outcome klinis. Pilot kecil ini artinya bisa dilakukan monitoring jarak jauh gitu ya. Misalkan udah sembuh nih dari rumah sakit, pasien kan tetap nggak bisa dilepas begitu aja gitu ya. Jadi harus di eh, monitoring dari jarak jauh bagaimana hasilnya, apakah masih bagus atau udah mulai jelek. Karena yang paling sulit itu Bapak Ibu adalah malas ya. Pasien malas makan yang bergizi, malas mau berobat, malas mau check up ya, malas mau screening gitu ya. Padahal kalau sudah sembuh itu akan lebih baik kalau terus dilakukan. Ini referensi utama, kita masuk ke materi kedua. Ini yang saya sampaikan terkait dengan Michigan Neuropathy Screening ini Bapak Ibu. Ini merupakan tool ya atau asesmen awal di komunitas ya. Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk melihat seberapa besar, seberapa tinggi resiko pasien ini dengan alat yang minimal sekali gitu ya. Dengan kuesioner dan dengan alat-alat yang ada di puskesmas. Dan itu memberikan kontribusi yang besar. Ini adalah berupa kuesioner ya. Oke, backgroundnya adalah ketika melihat neuropati atau Michigan, berarti fokusnya adalah ke neuropati. Beda dari tadi, PAD ya. Udah beda nih. Sekarang fokusnya ke neuropati. Di sini adalah leading driver loss of the protective sensation. Jadi di sini si pengguna atau si pasien itu nggak paham kalau kakinya itu sudah tidak ada sensasi, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang namanya
pain gitu ya, tidak ada nyeri gitu ya. Tiba-tiba kena paku, kena apa gitu nggak tahu gitu ya. Lama-lama breakdown, ulcer nih, ulcer nggak dilakukan, lama-lama infeksi, infeksi menyebar, terjadinya amputasi. Tapi biasanya kalau sudah infeksi di sini, sebelum diamputasi itu ada perawatan pemeriksaan selanjutnya, PED ya. Apakah sudah ada dua ini ya, atau masih satu? Kalau sudah ada dua, biasanya amputasi Bapak Ibu, karena udah nggak bisa dipertahankan ya. Kemudian up to one third of the people with diabetes having DPN ya. Satu sepertiga dari pasien diabetes itu pasti akan terjadi DPN. Diabetic peripheral neuropathy itu banyak sekali, tidak hanya di kaki, tangan, ya, badan, kaki, dan yang lainnya ya. Namanya neuropati ya. Hires, tapi paling banyak di kaki Bapak Ibu. Karena apa? Ya tadi tumpuannya paling banyak di kaki. Highlightnya adalah early detection, restartification ya. Jadi kalau deteksinya lebih awal, ini akan sangat ya mencegah terjadinya resiko. Dan timely food care-nya, intervensinya sangat terjaga. Global prevalence-nya Bapak Ibu, reasonnya adalah 30% di global ya. Ini difaktori oleh umur, durasi dari diabetes, dan kontrol glikemik yang kurang ya. Pada meta-analisis Zoe ya 34%, 47% itu mengalami prevalensinya juga sama, tinggi Bapak Ibu. Dalam rentang yang sama ya 30%, 34% ya. Higher ya, the higher prevalence is observed with more sensitive testing modality ya. Maaf ya, slide ini belum saya bahasa Indonesia kan ya. Jadi saya bahasa Indonesia kan. Artinya adalah sensitivity testing sebagai modality itu akan meningkatkan proses screening yang bagus ya dari peningkatan prevalensi DPN. Apa, Dad? Ini secara global ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini Terima kasih. yang Ya. paling banyak adalah di negara Yuk, Dad. ya. Indonesia masih aman kalau terkait DPN ya. Kemudian India ya, USA dan Indonesia masih urutan ke-7 Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk sekarang pasien diabetes di Indonesia itu mulai menunjukkan penurunan dan sudah disalip ya atau sudah diloncati oleh Pakistan ya sekarang ya. Indonesia udah mulai nomor 7, Pakistan udah nomor 5 ya. Karena eh, aktivitas dan metabolismenya yang kurang ya. Ini ya 50% tak terdiagnosis Bapak Ibu. DPN ya. DPN 50% lebih tinggi pada kontrol gula yang buruk. 50%-nya adalah asimptomatik ya. Asimptomatik itu terkait dengan nervousnya. Usianya paling banyak itu di lebih 40 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih umur 30 ke bawah tolong sering-sering ya dicek terkait sensitivitasnya kalau sudah pasien dengan DM ya. Screening dan terapi dini cegah nyeri, neuropati, turunnya quality of life dari pasien. Kemudian, hanya satu data yang bisa saya dapatkan. Lagi-lagi Yunir ya. Yunir ini profesor dari UI ya. Prof Yunir ya, yang mungkin nanti ketemu di Diabetic Expo di bulan November ya, di IPB. Karena dia pemerhati di situ. Ya, salah satu profesor di UI yang fokusnya di diabetic foot ulcer ya. Tapi lagi saya menekankan bahwasannya di sini adalah hanya satu rumah sakit. Satu penelitiannya Mbak Indah yang jadi moderator saat ini ya menekankan bahwasannya di seluruh Indonesia ya itu terdapat kasusnya 2,808 kasus DPN dengan peningkatan 76% dari pasien diabetes. Artinya pasien diabetes itu meningkatkan terjadiannya DPN setinggi 76% Bapak Ibu. Ya kalau 100% tinggal hanya tambahkan 24%. Sesuai dong dengan IDA ya, American Diabetes bahwasannya
saya tiga dari per satu orang itu menyebabkan DPN dari diabetes. Ya. Studi kontekstual risiko daerah pedesaan dan komorbiditas vaskuler berkontribusi terhadap DPN. Ya, kita coba lihat abstraknya di sini ya. Sampelnya adalah 46 studi, ya, 76% ya tingginya. Dengan rata-rata 40 sampai 60 tahun dengan diabetes, ya. Artinya 40 tahun ke atas itu sudah beresiko mengalami diabetik periferal neuropati. Jika ada pasien Bapak Ibu ke puskesmas atau di hospital dengan diabetes, tolong dicek dong kakinya, nervusnya di bagian perifer ya, tidak hanya kaki. Sudah mulai ada nggak tanda-tanda hal tersebut ya. Ini ya prevalensi di Indonesia ya. Kalau kita lihat yang paling tinggi adalah di daerah Bali ya. Saya kira itu paling tinggi itu di daerah Jawa, Jakarta ya. Ternyata yang paling tinggi adalah di sini Sumatera Barat ya. Mungkin karena masakan Padang yang enak ya. Kemudian Manado ya di Sulawesi Utara dan Tengah karena mungkin makannya lebih banyak ya. Kemudian di Bali ya dan sekitarnya. Bali nggak ya? NTB dan NTT ya sangat tinggi di sini. Bagaimana dengan Kalimantan? Kita belum dapat eh, artikelnya ya, sehingga kita tidak bisa memvisualisasikan data tersebut. Sehingga Bapak Ibu, inilah ladang kita terkait diabetik periferal neuropati yang akan menjadi sebuah komplikasi diabetik foot ulcer ke depan ya. Kalau kita sudah punya datanya, akan lebih baik untuk menanganinya ya. Urgensinya adalah loops ya. Artinya leap of the screening, ulcus plantar screening harus proaktif Bapak Ibu. Fokusnya adalah di komunitas, di puskesmas ya. IWGDF merekomendasikan frekuensi screeningnya untuk ya bertahap berdasarkan kategori screening. Kemudian EDA menyarankan penilaian DPN itu tahunan menggunakan tes klinis yang sederhana. Sederhana aja. Kenapa? Karena itu akan memberikan kontribusi yang bagus, yang tepat gitu ya. Nggak usah pakai ABI kalau nggak punya, nggak usah pakai thermal imaging kalau nggak punya ya. Tapi kalau punya akan lebih bagus hasilnya ya. Mohon maaf, Pak, PPT-nya tidak muncul, Pak. Itu tidak muncul. Sebentar. Mungkin bisa di-share screen ulang, Pak. Ini udah muncul, Mbak? Belum. Oke, sudah. Oke, kita masuk ke bagian sini. Sudah muncul, Mbak? Ya, aman, Pak. Oke. Tadi terkait urgensi ya. Makanya kita perlu melakukan kompetensi tahunan di layanan Vaskes ya. Sehingga pasien-pasien dengan diabetes ini dapat menurunkan kejadian diabetes foot ulcer. Oke, Bapak Ibu. Secara patofisiologi, apa sih yang bisa seringkali menyebabkan terjadinya diabetik periferal neuropati? Hilang lagi kah? Oh, iya, Pak. Sebentar ya. Ya, sudah, Pak. Semoga tidak hilang lagi. Coba. Oke. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya.
Yang perlu digarisbawahi di sini ya Bapak Ibu, eh, apa sih yang selalu menyebabkan terjadinya diabetik peripheral neuropati itu adalah mikroangiopati problem dan oxidative stress problem ya, yang semuanya dipicu oleh poor glycemic control ya. Artinya glukosa yang sangat jelek Bapak Ibu kontrolnya ya. Ketika GDS-nya itu naik, maka yang terjadi apa? Mikroangiopati karena sel-sel tidak mendapatkan jatah yang seharusnya. Ketika tidak mendapatkan yang seharusnya akan terjadi problem dari pengikat oksigenasi sehingga menjadi oxidative stress. Artinya oksigennya itu terjadi kekurangan atau bermasalah sehingga disebut dengan oxidative stress. Pemicunya adalah di glycemic control yang sangat jelek. Jadi kalau dikontrol dengan bagus pasien DN itu, ah, saya yakin semuanya ke depannya akan lebih baik. Apalagi IDF sudah memberikan diagnosis terbaru bahwasannya diabetes itu sudah muncul kategori baru ya. Diagnosis diabetes by kekurangan gizi ya. Karena kurang gizi itu bisa menyebabkan terjadinya diabetes ya. Oke, selanjutnya adalah if DPN is amended, artinya ketika ulcerasi itu naik, infeksi meningkat, rawat inap meningkat, amputasi terjadi, dan kematian itu disebut dengan unmanaged. Ya. Penurunan fungsi, gangguan keseimbangan pasien jatuh, dan penurunan kualitas hidup. Itu sudah pasti. Beban sumber daya layanan kaki diabetes dan multidisiplin harus betul-betul dilakukan ketika unmanaged tidak dilakukan dengan baik. Ya, ah, ini Bapak Ibu poin intinya ya. MNSI, Michigan Neuropathy Score. Ya, ini sudah ada adopsinya ya dari Indonesia dan Bapak Ibu bisa gunakan. Yang paling sering dilakukan di Indonesia itu Bapak Ibu ya saya heran ya. Mungkin di sini harus bisa satukan persepsi. Ketika Bapak Ibu menggunakan instrumen-instrumen dari luar negeri tanpa mengadaptasi ke Indonesia, itu hasilnya tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu MNSI ini yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat, gitu ya. Maka Bapak Ibu nggak bisa menggunakan di Indonesia karena belum diadaptasi karena mungkin pertanyaannya nanti kurang tepat. Yang kedua, terkait dengan penalaran deteksi. Yang ketiga adalah terkait dengan kompetensi. Maka Bapak Ibu harus mencari MNSI yang sudah diadop dalam bahasa Indonesia. Itu hasilnya akan bagus ya. Untuk dosen, untuk mahasiswa-mahasiswa, gunakan yang sudah adaptasi. Jangan langsung comot gitu ya. Karena hasilnya akan pasti berbeda. Dan kalau di publikasi high top tier jurnal itu pasti langsung ditolak karena instrumennya itu nggak bisa digunakan di Indonesia gitu ya. Maka Anda harus mengadopsi dulu versi Indonesianya. MNSI itu hanya fokus subjektif, artinya simptom, gejala saja ya. Ya, dengan 15 item, foot exam of boot feet ya, artinya kedua kaki. Developed as practical, a patient screen for distal hanya di bagian distal symmetrical di polineuropatinya. Jadi di pada kaki ya, di sini hanya di bagian simetrinya aja. Kalau kita belah jadi empat gitu ya. Jadi kanan kiri bawah, kanan kiri atas ya, seperti itu. Untuk terkait dengan symmetrical polineuropathy ya. Dan untuk kaki kanan dan kiri ya. Design for the routine clinical workflow. Jadi lakukan itu kalau bisa rutin ya. Kalau misalkan pasien Anda 3 hari atau pasien rumah sakit datangnya setiap seminggu sekali, fine ya, bisa lakukan seperti itu. Ini ya Bapak Ibu instrumennya yang sudah diadaptasi ke Indonesia. Bapak Ibu bisa nanti searching ya di Google. Atau bisa copy paste di sini nanti ya. Apakah tungkai
Anda terasa baal atau kebas ya, tinggal dicentang. Apakah pernah merasakan nyeri dengan sensasi terbakar? Tanyakan ya. Kalau misalkan pasiennya itu orang desa, Ibu, Bapak di sini nyerinya terasa terbakar atau cenut-cenut atau visceralis gitu ya. Apakah kaki Anda sangat sensitif terhadap sentuhan? Coba cek ya. Pakai kapas atau pakai benda-benda yang ujungnya tajam gitu ya. Kemudian pernah terjadi kram otot enggak ya pada tungkai. Kemudian apakah merasakan kesemutan? Pasien-pasien diabetes biasanya selalu sering kesemutan ya. Kemudian pada bak mandi dan pancuran, apakah Anda terdapat membedakan air panas dan air dingin? Oh, kalau air panas dikatain air dingin dikatain air panas sudah paham di sini kalau dia sudah mati rasa di bagian perifernya. Apakah Anda pernah memiliki luka terbuka sebelumnya? Ya, ini akan menjadi riwayat ya Bapak Ibu karena riwayat itu berisiko sekali injury ya. Apakah Anda sering merasa lemah pada seluruh tubuh? Ini sebenarnya masuk ke bagian nervous yang dipelopori oleh insulin ya. Kemudian, apakah gejala lebih berat pada malam hari? Ini pada pasien-pasien diabetes, burning, nyeri, ya. Itu akan terjadi pada saat dia tidur di malam hari, ya, menjelang tidur di malam hari. Kemudian, apakah tungkai Anda terasa nyeri saat berjalan? Ini sering juga. Apakah Anda dapat merasakan dan menyadari sensasi? Dan apakah kulit Anda sangat kering hingga pecah-pecah? Kalau kita lihat di sini, bisa Bapak Ibu centang. Yes, 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 yes. Hindari Bapak Ibu langsung centang. Yes, 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 semua ya. Tolong yang objektif, karena nanti akan beresiko pada manajemen selanjutnya. Cut off-nya adalah bagaimana dia dikatakan bagus atau tidak, normal atau tidak. Kuesioner 15 butir. Kalau dia lebih dari 4, maka bisa dikatakan dia berada di sedang atau ringan ya Bapak Ibu. Kalau lebih dari 7, maka spesifisitasnya sangat tinggi ya. Artinya Bapak Ibu, nilai MNSI-nya itu sangat tinggi sekali, berisiko sekali gitu ya, kerusakan nervesnya. Pemeriksaan fisik, kalau misalkan ada monofilament test, ada vibration test, ya, Bapak Ibu bisa gunakan itu ya. Jadi kayak alat untuk mendengarkan ya, tes di telinga, kemudian volume monofilament test atau sesuatu hal yang lancip atau tajam sedikit di ujungnya ya, untuk mendeteksi apakah dia terasa nyeri atau tidak. Mengapa harus pakai MNSI, Bapak Ibu? Ya, karena diagnostik akurasinya adalah God Screening Performance ya untuk MNSI. Bagaimana neuro MNSI neurological exam ditambah NCS untuk saat ini menjadi gold standarnya adalah nervous conduction study ya. Seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sensitivitasnya sangat tinggi Bapak Ibu, jadi bagus sekali. Tapi kan kita nggak punya alat itu di setiap rumah sakit atau di setiap puskesmas. Jadi kita bisa gunakan yang namanya neurological exam atau disebut dengan MNSI tadi, ya. Alternatif cut point-nya ya. Sensitivity-nya juga sangat tinggi MNSI ya, 80%. Kemudian, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya alatnya MNSI dengan yang fisik, ini kan yang MNSI biasa dengan simptom, dan ini sudah dengan tanda. Bapak Ibu bisa jadikan satu. Kalau ragu, jika hasil diragukan ya Bapak Ibu, tambahkan nerve conduction study. Kalau Bapak Ibu nggak punya, rujuk aja langsung ya. Ini akan membuat diagnosis Bapak Ibu akan lebih valid ya. Yuk kita lebih maju lagi dalam mendiagnosis hal tersebut atau berkontribusi dalam mendiagnosis untuk kedokteran gitu ya dan medicine untuk memberikan masukan. Toh untuk saling berdiskusi juga. Kenapa MNSI? Kekuatan dan bagaimana kekurangannya? Cepat ya, karena 15 butir item. Biayanya rendah, Bapak Ibu. Nggak ada biaya rendah ya, kecuali depend dari rumah sakit atau komunitas puskesmas untuk biaya layanannya ya, layanan servisnya.
Kalau misalkan ada dengan tanda dan gejalanya, silahkan bisa digunakan ya. Dan korelasi dengan neuropati yang dikonfirmasi oleh NCS kalau jika diragukan ya. Keterbatasan variasi ambang batasnya ya, karena dia cuma simptom saja akan memunculkan fase negatif Bapak Ibu tinggi ya. Jadi dikatakan benar tapi sebenarnya salah gitu Bapak Ibu ya. Kalau tidak betul. Kalau ditambah dengan subjektif dan objektif itu akan lebih bagus. Terbaik gunakan dalam protokol neuropati resiko kaki yang terstandarisasi. Ya, ketika kita memunculkan dua hal tersebut, Bapak Ibu, karena kalau MNSI secara simptom, menurut saya dari pengalaman saya itu kurang valid, Bapak Ibu. Makanya saya berikan sampel ya, kasus ya, dengan penelitiannya orang bagaimana ketika MNSI digabungkan dengan monofilament test dan vibration test. Ya, hasilnya Bapak Ibu menakjubkan. Dia hampir 100% akurat ya di sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya dari specificity-nya dan sensitivity-nya, dia kalau di ambang batas antara X dan Y, dia 100% Bapak Ibu. Ya, artinya kalau kita lihat MNSI dengan beberapa gabungan dua itu akan lebih baik. Kalau MNSI dengan monofilament saja itu masih kurang ya standarnya. Tapi kalau dia dengan MNSI dan pseudoxan artinya monofilament test, kemudian dengan vibration test, dia langsung mulai di angka 50% Bapak Ibu ya, atau 45 ya. Tapi kalau yang lain itu di angka sini ya 43 42 dan semuanya itu 100% Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu akan menerapkan dua hal tersebut. MNSI simptom dan psych ya, tanda dan gejala. Itu akan lebih valid hasil. Screeningnya Bapak Ibu yang menjadi poin utama ini di sini kami sudah merangkum ya dari penelitiannya Mbak Indah itu ya. Di sini ada umur yang menjadi prioritas utama ya. Ini signifikan sekali. Tipe diabetes juga signifikan sekali ya. Dan durasi diabetes. Kalau kita lihat di sini durasi diabetes yang paling tinggi adalah di angka 10 sampai 15 tahun, 75%. Kalau yang 15 year 1% ini kurang valid ya. Jadi diabetes yang lama dengan eh, umurnya yang lebih tua itu akan meningkatkan hasil eh, mempengaruhi ya diagnosis, mempengaruhi proses terjadinya diabetik periferal neuropati ya. Sehingga Bapak Ibu MNSI akan menjadi tumpuan utama di puskesmas ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini ya dengan pengkajian faktor resikonya. Klinik workflow-nya adalah integrating MNSI. Langkah pertama, riwayat singkat kuesioner. Kemudian pemeriksaan MNSI, monofilament test, satu metode lainnya. Jadi kalau kita lihat dari penelitian yang tadi, kombinasi dari dua lebih akan lebih baik. Langkah ketiga, kategori resiko, pendidikan alas kaki, pengurangan beban, dan frekuensi. Ini faktor resikonya. Jadi kalau Bapak Ibu workflow-nya ini bisa dilakukan dengan baik, maka proses terjadinya DPN, neuropati ke diabetic foot ulcer itu akan tercegah. Udah, kita masuk ke case study terakhir ya. Skenarionya adalah identitas laki-laki 58 tahun dengan DM tipe 2 durasi 11 tahun ya. Udah jelas ya kalau kita lihat meta-analisis tadi related ya 10 sampai 15 tahun. GDS-nya tinggi 170 ya. Dan HbA1c-nya juga tinggi 8,4 kalau nggak salah 7 ya standarnya. Keluhan utama kesemutan, rasa terbakar di telapak kaki, terutama di malam hari dengan riwayat sering muncul kalus ya, seperti ini ya. Kepala metatarsal belum pernah fokus ya. Jadi asesmennya begini Bapak Ibu. Fokus the symptom, baal, yes, ya. Nyeri terasa terbakar, ini ambigu.
Terlalu sensitif saat disentuh, tidak. Kram otot, ya, dapat dihitung dengan skor. Kesemutan, paranestesi, yes, ya. Kemudian dapat bedakan air panas dan dingin, tidak. Kemudian pernah luka terbuka di kaki, tidak, ya. Pernah diberitahu punya neuropati, ya, sebelumnya, ya. Gejala lebih berat pada malam hari, iya. Nyeri tungkai saat berjalan, tidak. Dapat merasakan kaki saat berjalan, tidak. Kulit kaki sangat kering dan pecah, tidak, ya. Jadi skornya adalah 13 butir yang dihitung, ya, di sini. Kemudian yang relate adalah skor yes-nya ada 7. 1, 2, 4, 5, 7. Artinya interpretasinya lebih dari 7 dengan spesifisitas tingginya adalah lebih dari 7. Ya. Artinya kalau kita lihat skornya di sini lebih dari 7 Bapak Ibu. Tapi yes-nya adalah 7. Ya. Jadi semuanya dihitung. Dengan ini menyatakan bahwa pasien ini sudah eh, terjadi diabetik neuropati perifer, Bapak Ibu. Silahkan bisa dirujuk. Kombinasi untuk dengan fisik, ya, tanda dan gejala, kalus tebal, ya, tanpa ulkus abnormal, refleks pergelangan kaki hipoaktif, ya. Vibrasinya, ya, menurun, ya, 2 poin. Monofilamentesnya cuma di 2 poin saja dia terasa, di semua titik dia nggak terasa, ya. Titiknya ada di sini, ya, Bapak Ibu. Di sini, ya. Di sini titik-titiknya dia tidak terasa. Kemudian skor untuk pemeriksaan fisiknya adalah skala 0 sampai 10, protokolnya 8 sampai 10. Jadi hasilnya adalah positif. Ya, jika menggunakan dengan MNSI dengan adanya sign atau tanda. Jadi yang lebih baik adalah kombinasi dengan simptom dan signs. Ya. Ringkasan rencananya adalah probably DPN lebih dari 4, artinya positif. Tinggi ulkus karena kasusnya tebal, sensasi juga menurun. Langkah lanjut, debridement kalus. Ya, ini, ya, di debridement kalusnya. Kemudian lakukan offloading di tempat-tempat ini, ya, Bapak Ibu, ya. Berikan donat-donat, ya, offloading. Kemudian gunakan sepatu yang dapat menurunkan tekanan pada kaki. Misalkan spon gitu, ya, atau sepatu khusus diabetes. Edukasi perawatan kaki harian, inspeksi mandiri, pelembab ini bisa lakukan telenursing, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan pasien dan keluarga itu sudah eh, tahu, sudah paham, itu bisa dilanjutkan, Bapak Ibu. Optimalkan glycemic control faktor resiko, HTN, dislipidemia, dan merokok pada pasien laki-laki ini seringnya. Ini analgesi, silahkan kolaborasi dengan dokter, ya. Nervous conduction study juga kalau misalkan ragu, ya, MNSI dengan tanda dan gejala Bapak Ibu ragu, bisa langsung ke NCS, ya. Nervous conduction study, ya. Kemudian follow up lagi 1 sampai 3 bulan. Kan ini nggak urgensi gitu, ya. Ini masih belum luka, hanya bertahap. Tapi kalau ada thermal imaging dengan ABI ini sudah pasti akan lebih kelihatan lagi seberapa parah dia itu gangguannya. Terakhir, key takeaway-nya adalah MNSI screening praktis yang tervalidasi untuk DPN yang melengkapi jalur resiko kaki, ya. Baik itu dari ADA atau IWGD. Gunakan monofilamen plus 1 tes lain dan klasifikasikan tindak lanjut berdasarkan resiko. Gunakan MNSI tambah monofilamen dan tes 1, ya, vibration test, kemudian evaluasi, ya, berdasarkan hasilnya, kemudian lakukan manajemennya. Integrasikan screening ke dalam perawatan multidisiplin untuk mencegah luka dan amputasi. Kalau di amputasi ini biasanya sudah muncul dengan PAD, peripheral, dan CLTI yang diinformasikan oleh Dr. Suci tadi. Ini referensi saya yang bisa mungkin Bapak Ibu baca. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Indra. Terima kasih.